Halo teman-teman sekalian, kali ini Coffeelicious Podcast agak berbeda. Biasanya ditampilkan dalam bentuk atau platform audio saja yang bisa dinikmati di Spotify maupun iTunes. Namun atas kerjasama atau kolab saya dengan sahabat Tony Arifin yang menyediakan infrastruktur untuk video, maka kali ini podcast akan disajikan di kanal YouTube-nya Taufik. Dan saya berterima kasih kepada Christian Herianto dari Froko Coffee yang memfabrikasi mesin-mesin penggoreng kopi atau mesin roasting kopi. Jadi teman-teman, ini kali pertama, mohon maaf atas segala kekurangannya, tentu masih agak kaku-kaku sedikit, namun lama-kelamaan tentunya kita akan menjadi jauh lebih bagus, semoga ya. Dan kita akan berbincang jauh lebih banyak dengan sahabat saya yang sudah 12 tahun saya kenal. Dan tentunya ini perbincangan santai, tidak ada hal-hal yang sophisticated atau hal-hal yang susah untuk dipahami. Semoga buat teman-teman, khususnya bagi penikmat kopi atau siapa saja yang ingin memulai bisnis kopi, narasumber kita ini adalah sangat-sangat penting untuk disimak penjelasannya. Bukan apa-apa, karena beliau adalah orang yang mungkin salah satu yang pertama membuat sebuah fabrikasi mesin roasting. Saya kenal sejak perusahaannya masih kecil dan sekarang sudah jauh lebih berkembang. Untuk itu, mari kita simak perbincangan saya dengan Christian Herianto dalam Coffeelicious Podcast. Selamat menyimak teman-teman. Pengalaman apa yang saya dapatkan dengan Christian Herianto dari Froko Roastery, dari Froko Coffee maksudnya, banyak sekali. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan misalnya, walaupun disajikan dengan bahasa yang sangat tinggi, saya kadang suka meminta, anggap saja saya ini sebagai siswa SMP yang mencoba untuk memahami bahasa-bahasa planet yang beliau sajikan. Karena apa sih yang Chris tidak bisa? Engineering, bahasa coding, fabrikasi, semua bisa dikuasai. Mesin penggoreng kopi atau roasting kopi. Sebenarnya pakai mesin 1 kilo juga bisa gitu kan. Cuman ya nanti baliknya ke dia mau investasikannya di mesin atau dia mau investasikannya ke tim. Kalau 1 kilo kan berarti itu mau full day kan, kayak seperti dari Senin sampai Jumat hampir 8 jam sehari, berarti kan itu operasional terus tuh. Nah, non-stop ya mesinnya, nggak berhenti. Iya, jadi sepanjang minggu dia kerja terus. Nah, ada beberapa opsi ya, kalau memang ada timnya ya itu nggak apa-apa. Tapi ada juga kan pemilik coffee shopnya yang roasting juga. Nah, jadi kalau pemilik coffee shop yang harus roasting juga, artinya kan dia terkunci. Waktu dia udah terkunci di roasting itu aja. Dan kan dia harus urus yang lain. Nah, jadi tergantung kebutuhannya, apakah ada timnya. Kalau ada timnya pakai mesin yang lebih kecil aja sebenarnya bisa. Cuman ya harus ada orang khusus yang buat roastingnya gitu. Tapi kalau dia sendiri yang merosting ya disarankan pakai mesinnya yang lebih gede supaya mungkin roastingnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Jadi dia bisa melakukan yang lain. Sampai suatu ketika dia juga harus roasting 8 jam selama Senin sampai Jumat, artinya bisnis dia bergerak maju dan idealnya dia harus upgrade ke yang lebih gede lagi. Yang lebih gede lagi. Ya, nanti bisnisnya berjalan. Tapi gue masih ingat pada saat lo bilang bahwasanya roasting itu sebetulnya gampang saja kok. Dan lo merekomendasikan untuk mencoba dengan teflon dulu. Nah, dari situ kan kita bisa melihat apa kelemahannya, apa kelebihannya sebelum kita naik kelas. Dan jangan lupa juga bahwasanya pemilik Blue Bottle juga meroasting dengan oven listrik. Di sana sih mungkin di BBM-nya gas kali ya. Tapi itu salah satu cara yang dia lakukan misalnya sehari-hari dan dia sangat menikmati itu. Itu pemilik Blue Bottle loh. Dan gue ikutin dengan menggunakan oven listrik dan kipas yang biasa dipakai oleh tukang sate untuk menghalau asapnya. Walaupun belang, ya jadi juga sih. Nah, sebetulnya tujuan-tujuan itu sebetulnya ada positifnya ya. Pemilik Blue Bottle Coffee aja melakukan kegiatan itu, ya dia menyenangi hal itu. Mungkin walaupun hasilnya belang ya. Nah, apa
advice lo buat teman-teman yang belum bikin juga, advice kedua yang mau memulai belajar ilmu menggoreng kopi, merosting kopi. Silakan Bro. Yang jelas tentu dulu tujuannya ini mau profesional atau mau hobis. Hobis dulu deh. Hobis ya. Kalau di hobis ya jelas budget nggak ada batasnya. Serelanya ya kan. Selama kita budgetnya ada berapa, ya itu budgetnya kita bisa spend itulah kalau memang hobi. Mulai dari alat apa dulu? Dari teflon juga bisa, atau enggak dari wajan tanah liat itu juga tuh bagus, malah itu lebih bagus ya. Wajan tanah liat tuh yang zaman dulu tuh. Yang bisa menyimpan panas Ya, lebih lama ya. tembikar ya namanya tembikar. Ya, itu juga, tembikar. nah, itu lebih enak sebenarnya dibandingin teflon. Lebih lambat ya, lebih pelan, lebih belakangnya tuh lebih nggak separah teflon. Gitu. Kalau mau ya bisa coba itu buat senang-senang aja kan, bukan. Yang penting dapetin feel-nya dulu. Ntar dari situ biasanya seneng, wah roasting seru ya, gitu kan. Tapi ya dari situ kan nanti baru bisa belajar. Oh kenapa ini bisa belang ya? Kenapa ini jadinya begini? Ada rasa ini, ada rasa itu. Nah itu baru ntar naik kelas. Yang penting dapetin feel-nya dulu aja. Seneng apa enggak nih? Kalau nggak seneng ya jangan terusin. Kalau seneng ya silakan. Nah itu kan. Jadi belajar dulu lah. Belajar dulu. Dapetin feel-nya dulu. Dapat feel-nya dulu. Nah, kenalan dulu, baru kenalan baru bisa jatuh cinta gitu kan. Iya. Iya. Lalu kalau oke, gua seneng nih. Hmm. Kayaknya mengasihkan di kegiatan ini. Selain itu, gua juga bisa menikmati kopi hasil gua sendiri. Nah, habis dari situ ya terserah budgetnya tuh seperti apa. Mau di rumah juga ngopi kan banyak cara kan. Mau seperti apa? Sekarang aja saya di rumah ngopinya tuh roasting sendiri. Saya ada mesin kecil buat di rumah, buat kebutuhan sendiri. Mesin apaan tuh? Mesin rokok. Yang kecil kita ada taruh di rumah, ada mesin espresso juga, mesin grinder juga, blender juga ada yang dibeli dari dulu. Yaitu baliknya kalau udah begitu tuh budget jadinya Unlimited. iya nggak jelas. Itu buat hobis ya. Untuk hobis jelas. Budget serelanya kita deh. Tapi beda mungkin kasusnya untuk profesional. Profesional beda. Profesional itu artinya gini. Pengertian profesional itu kayak wartawan profesional atau enggak pemain musik profesional. Artinya mereka tuh hidupnya dari situ. Mereka max money dari situ. Kalau hobis kita tidak berusaha mencari uang dari situ, tapi kalau profesional mereka hidupnya dari situ, memang dapat pemasukannya tuh dari situ. Nah itu kalau profesional lain lagi ceritanya, hitungannya mesti jelas, itu lebih harus dipikirkan hati-hati. Sebab pada akhirnya spreadsheet Excel, BEP-nya kapan, Iya. dan faktor lainnya banyak ya. Banyak faktor lainnya kan, seperti kalau kita hobis, kita roasting kopinya suka-suka kita. Kopi saya bagaimana saya ya kan. Tapi kalau profesional kan kita harus memproduksi kopi yang orang lain suka karena mau dijual kan. Iya. Nah itu udah beda lagi. Kopi saya gimana saya dalam bahasa planet Namek itu disebut kopi aing kumaha. Iya itulah. Kalau profesional kan nggak bisa kan. Nggak Kita bisa. maksain kopi saya ke orang lain mungkin nggak cocok. Gitu. Iya. Cocok buat kita. Itu tuh cocok buat orang. Itu prinsipnya. Jadi market yang akan menentukan. Tapi sebetulnya buat dulu lah ya, kalau yang profesional market itu seperti apa. Sebelum menentukan nanti jangan terlalu kegedean, jangan terlalu kekecilan juga. Marketnya ada atau enggak? Mungkin gitu dulu kali ya. Iya, memang sebenarnya lebih rumit karena pertama juga dia harus riset pasar dulu, di mana posisi dia. Karena seleranya customer di daerah tertentu itu mungkin bisa berbeda dengan di daerah yang lain lagi. Jadi dia harus riset itu, terus juga buying powernya di daerah situ seperti apa, gitu kan. Nah itu salah satu yang harus dipikirkan. Itu harus serius, itu malah namanya juga profesional ya, semuanya serba serius. Tidak semua orang menyukai kopi-kopi eksotis atau specialty misalnya di sebuah tempat.
dibanding misalnya di tempat yang lain. Jadi kita mesti pandai-pandai lah memilih gimana kita berusaha dan tahu selera apa yang ada di sekitarnya. Mungkin gitu ya, Chris? Ya. Iya. Kayak misalnya di kopi apa itu? Aduh, gua lupa ya. Waktu di Tulung Agung itu kopi waris. Itu kopinya hitam banget, Chris. Tapi dia menghabiskan 25 kilo per hari. Cuma ditambah susu, harganya berapa? 5.000, 7.000, gorengan 1.500, 2.000, dan mereka menikmatinya. 25 kilo per hari. Banyak ya? Banyak. Yang gongseng atau goreng kopinya adalah nenek-nenek. Wajahnya gede banget. Pakai wajan. Iya, tapi itu menarik kasus-kasus seperti itu. Iya, karena kan memang juga kopi kan minuman ini dekat dengan sosial budaya ya. Jadi kayak kopi itu enaknya kalau kita bareng teman, dibandingin sendiri lebih enak bareng teman gitu kan. Iya. Jadi suasana di mana kopi itu disajikan itu efek banget. Itu juga besar banget pengaruhnya. Misalkan kopi secara skornya tinggi banget. Ini di atas kertas bagus banget lah, enak banget. Tapi kita minumnya waktu nemenin istri. Waktu itu saya pernah tuh, istri saya lagi sakit di rumah sakit. Saya ngopi kopi itu tuh kopi rasanya nggak enak. Padahal skornya tinggi di atas kertas tuh paling enak. Di atas kertas tuh paling enak, tapi ambience-nya itu di rumah sakit, di kamar rumah sakit tuh nggak enak banget. Beda banget kalau saya bawa kopi sasetan dari Indonesia, saya minumnya di Paris gitu kan. Wah kan. Sambil melihat Menara Eiffel, iya, ada croissant di depan. Ngopinya di dekat École Militaire tuh, memandang ke Eiffelnya, duduk-duduk di situ. Itu air kobokan juga rasanya enak itu di situ. Anginnya sepoi-sepoi, wah, cakep dah. Jadi berpengaruh suasana kafenya di Pak Waris tadi, mungkin kan ada ambient yang lain. Iya, yang jadi kopinya tuh kita udah nggak bicara skor lagi gitu. Kita bicara tentang ambien, ya masing-masing kultur berbeda ya. Kita nggak bisa paksain. Jadi kalau pada saat kita masuk ranahnya profesional itu perlu masuk perhitungan juga. Jadi kopi yang skornya tinggi secara teknis itu belum tentu bisa sukses juga di saat tertentu dan di lokasi tertentu. Setuju. Ya gitulah. Setuju. Apalagi di tempat-tempat dingin kayak misalnya di Amerika, misalnya pada saat musim dingin, kopi panas, kopi hitam itu enak banget. Terus, benar. Ya. Tapi kalau di Jakarta misalnya yang cuacanya cukup panas itu, kayaknya nggak terlalu cocok ya. Ya, lebih enak es kopi ya. Di sini kan gitu kan, jadinya kan. Iya, es kopi. Sama susu. Jadilah bisnis yang luar biasa. Iya, tinggal setting harganya sama mau berapa manis. Biasanya manis itu tuh, gula itu mahal pengampun. Jadi kalau gulanya pas, biasanya orang suka. Biasanya. Kan ada yang bilang kan kopi itu harusnya nggak pakai gula kan. Oh iya. Ya itu kopi saya gimana saya, itu aturannya gitu kan. Betul. Kalau pribadi ke pribadi ya. Tapi kalau kita ngomong ke bisnis, ke profesional, ranahnya itu gula itu udah nggak mungkin enggak. Gula itu wajib. Siapa sih yang nggak suka manis tuh? Yes, itu bawaannya manusia. Kalau pahit kan kalau kita nyasar nih di hutan, terus kita makan buah rasanya pahit, tubuh kita kan bereaksi kan, ini kayaknya beracun nih, ini nggak bisa dimakan. Tapi kalau manis, kayaknya ini bisa dimakan. Itu kan secara alami kita tuh senangnya manis, senangnya yang seperti kayak soto kambing itu kan di mulut itu tuh enak banget kan ya. Nah, memang manusia tuh senangnya begitu. Secara fisikal kita senang yang manis, senang yang umami, senang yang mouthfeel-nya banyak. Itulah. Ya. Sama saat kita menikmati nasi uduk jengkol. Iya, kayak gitulah. Ambience-nya kan waktu itu kita kumpul sama-sama. Ya. Sesudah kita ngobrol dan lain sebagainya, wah luar biasa. Ya. Teman-teman sekalian, kalau mau ngejajing tentang makanan jengkol, Christian Haryanto adalah salah satunya. Balik lagi kepada mesin roasting. Ini perokok adalah salah satu pabrikasi di Indonesia, mungkin yang menjadi salah satu yang
sekian dari yang pertama di Indonesia juga. Dan pada saat itu gue ingat lu lagi mengcoding dengan bahasa-bahasa yang tentunya gue nggak paham sama sekali, agar supaya mesin roastingnya bisa berkomunikasi dengan penggunanya untuk memudahkan, untuk mempercepat. Dan ya pada dasarnya adalah bagaimana hubungan antara si mesin dengan individu yang menggunakannya jauh lebih mudah. Itu kami tujuannya. Ya, betul. Dan mungkin yang kebanyakan masih dengan sistem manual. Lu udah menggunakan aplikasi sehingga menggunakan mesin itu kayaknya akan jauh lebih menyenangkan. Nah, teknologi apa aja sih Trik yang sebetulnya saat ini yang bisa jauh lebih dikembangkan? Katakanlah ya, misalnya kalau menunggu panas mesin itu bisa sampai misalnya 5 menit, 10 menit agar dia mencapai suhu ideal sebelum kita memulai proses produksi. Mungkin nanti akan ada teknologi ya cuma 3 menit atau lebih singkat dari itu. Misalnya, ya teknologi yang sekarang ini sih mengikuti yang umum ya, mengikuti umum di dunia tuh arahnya ke sana. Sekarang itu kan arahnya ke AI ya, semuanya artificial intelligence. Mulai dari robot yang bisa ngepel lantai, ya, pinter banget kan dia tahu, dia bisa mapping rumah kita, dia tahu di mana besok ke situ lagi. Terus juga kayak mobilnya Tesla juga kan bisa auto drive atau banyak hal arahnya ke sana. Di roasting juga kita begitu, arahnya memang mau ke AI nantinya. Dari dulu sebenarnya ini sudah terdetek, dari dulu tuh dari pertama kali kita develop ini sudah terdetek karena roasting itu kan sejauh ini sama manusia ya, manusia yang mengoperasikan. Umumnya itu manusia itu juga punya bisa capek, bisa nggak konsen. Belum lagi kalau lagi roasting itu ruangan itu panas. Itu yang selalu gua tanya kepada para roaster, apa sih enaknya nge-roasting? Panas itu di depan mesin, betul ya? Ya panas, makanya sebenarnya itu bisa dihindari juga sih. Jadi dengan pada saat dia placingnya ya, pada saat jadi mesin roasting kalau kita kan memang bikinnya khusus untuk profesional nih. Walaupun memang ada juga yang beli itu hobi, ditaruh di kamar lah, ditaruh di dapur lah, itu bebas. Karena itu balik lagi ke budget. Ya kayak Tony Wahid aja, bukan profesional, tapi kameranya, lensa-lensanya kan ngalahin profesional lah. Itu baliknya kan ke budget. Iya. Karena ya sah-sah aja. Nah sebenarnya mesinnya kita ini memang buat profesional. Nah ini mesin sebenarnya nggak bisa main dicolok begitu aja ke colokan. Jadi harus dipersiapkan jalur listriknya, jalur buangnya, ya kan? Itu harus dipikirkan supaya termasuk juga sirkulasi ruangan. Jadi itu lingkungan kerjanya manusiawi. Kalau nggak itu panas banget. Terus kedua kita ini kan di tropis, humidity-nya tinggi. Itu kalau yang pada roasting seharian pasti ngerasa lah itu. Oh itu capek banget, kita kayak nge-drain up banget. Nah itu di situ memungkinkan terjadinya kesalahan, salah pencet lah, apalah gitu kan. Nah dari dulu kita udah detect itu tuh, karena biasanya begitu, manusia tuh gampang capek, bisa salah, ambience-nya juga nggak mendukung, akibatnya muncul kesalahan user. Kesalahan user ini sulit untuk ditolerir, karena mahal. Sangat mahal. Mahal karena kopinya itu juga udah berapa, ya kan? Iya. Belum lagi kalau kuantitinya banyak kan, 50 kilo salah goreng itu PR banget. Itu akan jadi cost yang sia-sia. Nah, dari dulu memang kita sudah detect masalah itu. Jadi bahkan sebelum mesinnya ini ada, itu justru kita mulainya dari sana dulu. Rokok itu mulainya dari meja, dari coding, dari menganalisa ini mesin harus kerjanya gimana sih yang enak supaya user juga nggak capek, terus kesalahan tuh sedikit. Nah itu arahnya begitu. Kesini tuh semakin advance saja karena banyak sensor baru, banyak alat elektronik baru, movement sistem penggerak yang baru yang memungkinkan itu jauh lebih advance. Jadi dengan cukup satu tombol aja misalkan start roast,
Ntar dia bisa selesai sendiri. Dan mereplikasi proses selanjutnya Jelas. dengan hasil yang sama. Jelas. Jadi nggak usah ngeriset ulang lagi, Yes. ngeliatin lagi jamnya. Dengan sistem kita yang sekarang itu memungkinkan dengan satu single button aja. Jadi kita udah set dulu, misalkan suruh masuknya 180 misalkan ya. Dia pencet aja start terus. Dia akan ikutin tuh trajektorinya. Bukan cuma suhu, tapi juga cara memasaknya. Karena kalau suhu aja yang kita ikutin, itu datanya nggak komplit. Sebenarnya yang mempengaruhi suhu itu kan dari bagaimana cara kita memasak, perpaduan dari airflow-nya, dari burner power-nya, dari putaran drumnya dan segala macam itu mengakibatkan suhu. Suhu itu adalah hasil akhir. Suhu ini bisa didapat, suhu yang sama bisa didapat dengan berbagai macam cara yang berbeda, ya kan? Nah itu dia ngikutin sendiri tuh per detik. Bayangin per detik, tiap detik dia ngikut. Misalkan detik ke 10 menit, 15 detik, airflow-nya naik, dia naik sendiri. Ntar menit ke berapa sekian dia turun, atau enggak di sini beneran naik atau beneran turun, dia akan ngikutin persis. Terus di ujungnya kita bisa tiga. Oke, kopi kan bahan organik ya, dia tuh hidup. Waktu disimpan pun kadar airnya masih bisa naik turun sebenarnya. Jadi kalau di Verco kita ada yang namanya upper limit discharge. Jadi kopi itu kan tadi kita masukin di 180, ntar kita bisa setel keluarnya di katakanlah 195 atau 200. Begitu nyampe 200 kopinya discharge sendiri. Jadi kita cuma kerjain totally satu button, start terus. Dia mulai, dia loading, dia masuk, dia roasting. Begitu sampai suhu yang dimaksud, dia keluar, dia cooling, dia despawner, masukin ke sealer, selesai. Jadi mungkin pada saat main bass juga bisa mendapatkan ide. Oh jelas, banyak. Wow. Banyak. Saya berusaha dapetin ide dari mana aja. Dari bass itu, ya dari fabrikasinya. Saya kolektor sih sebenarnya. Saya lebih ke arah kolektor bass. Main bass ya bukan profesional. Jadi cuma hobiis. Tapi saya kolektor kecil-kecilan lah. Jadi yang dikumpulin itu memang bassnya bass high end. Bass kalau di bass itu bilangnya bass butik. Jadi itu bukan kelasnya pabrikan, tapi memang artisan. Nah dari situ banyak banget belajar. Betapa detail itu penting banget. Cuman miring sedikit aja ya, itu bisa meningkatkan playability-nya, sound-nya, tone-nya. Terus kayu apa yang dipilih itu efek banget. Sampai mereka detail banget. Nah kerjaan kayu ya. Mereka bikin bolongan terus dikasih ring lagi, itu bagus banget. Jadi saya kebetulan beruntung aja bisa punya beberapa bass high end kayak gitu. Itu yang memang kita mau cari flow-nya juga tuh nggak ada, diliatin tuh nggak ada. Nggak ada ya. Dari situ belajar. Oh kalau mau bikin barang tuh kayak gini nih, gila sekalian, bagus sekalian. Masalah harga relatif lah. Iya, sebagaimana biola Stradivarius. Nah, yang harganya tidak terbatas. Jelas. Sampai misalnya salah satu konduktor Andrew Ryu itu punya bodyguard sendiri untuk mengawal tuh biola. Karena jutaan dolar. Ya, jelas itu. Cara mereka bikin, bagaimana passionate-nya mereka bikin. Jadi ini berbeda banget bass butik itu. Kebanyakan perusahaan kecil-kecil. Kalau order tuh lama banget, bisa 8 bulan, 10 bulan, setahun. Karena bikinnya masih pakai tangan, masih di-chisel, masih dipahatin. Sedangkan pabrikan kan semuanya pakai CNC gitu kan. Mereka enggak. Makanya kalau dilihat juga ada permukaannya yang asimetrik atau apa, tapi itu benar-benar Nana kan artisan. Dan itu beda banget kalau dimainin, itu beda banget sama yang pabrikan. Jelas beda. Beda ya. Beda banget. Kalau perokok artisan bukan? Iya. Makanya kita nggak bisa bikin banyak juga. Ini susah. Sekalipun kita pakai laser cut, pakai CNC atau segala macam, tetap itu harus ada sentuhan tangan, mesti diraba, mesti dirasa. Jadi sampai kapanpun kayaknya ini nggak akan bisa bikin mass product seperti orang bikin mobil. Rasanya enggak. Tapi itu justru yang ditunggu oleh klien-klien, bukan? Apa tuh? Artisan yang seperti mesin perokok ini
sampai ada waktu tunggu sekian lama? Iya, kebanyakan yang beli Proco customer-nya memang mereka begitu. Memang mereka mengerti value-nya, karena kalau dilihat mesin ini harganya lumayan ya kalau untuk di pasar Indonesia ya, harganya mahal atau murah relatif lah, tapi harganya ini lumayan lah. Justru itu memang karena ada passionnya kita nih sebagai pembuat tuh, ada passionnya sebagaimana si tukang kayu itu bikin bassnya tuh begitu tuh, kita memang menuangkan passion kita tuh di situ Yang diimplementasikan ke dalam mesin itu. ya. Kita bisa jelaskan bahkan ini kenapa nih ada baut ada di sini, kenapa ini semuanya bisa dijelasin. Menarik tuh Chris ya. Oh iya, seru buat pakai main. Ya, iya. Kalau gua mendengarkan penjelasan lu, gua kembali aja ke oven listrik aja deh. Itu juga bisa, seru juga. Tapi perjalanan kita yang paling seru tadi, kalau gua boleh mengulangi, ya tentunya di beberapa tempat ya, sebagaimana kita juga melihat bagaimana passionate para petani juga yang mulai merosting ya Chris ya. Ya. Misalnya di beberapa tempat. Dan salah satu kunci perjalanan itu adalah kita tahu bahwasanya misalnya sapi itu kalau tidur itu rebahan ya Chris. Dan cukup mengintimidasi. Sapi itu mengintimidasi. Di Wonosobo. Iya, Wonosobo. Sebuah perjalanan yang sangat epic sebetulnya, sebab kita berbincang dengan para petani langsung yang dengan rela melakukan penghijauan dengan biaya sendiri supaya hutannya nggak gundul di Wonosobo sana. Jadi dari Jogja ke Wonosobo itu sebentar. Iya, tinggal merem sebentar. Iya, lu yang Terus bangun udah nyampe. Deket berarti. Katanya sih menurut laporan ada jalannya naik turun, tapi nggak ada tuh. Iya. Nggak ada kayaknya tuh. Aduh, nggak guna banget lu jadi teman perjalanan. Gua ngobrol sama si Catur, dia sibuk nyetir. Karena gue itu kurang tidur. Jadi gue menganggap tidur itu waktu yang sangat berharga. Kadang kalau di kantor pun kalau lagi makan siang tuh gue makan siang cepet-cepet supaya bisa tidur sebisa mungkin. Karena dari dulu nggak bisa tidur, malam tuh selalu tidurnya dikit banget. Paling rata-rata sehari itu tidur 4 sampai 5 jam lah. Lu tidur bisa jam 4 subuh itu udah biasa kan waktu lagi sibuk-sibuknya itu? Dulu waktu codingnya tuh lagi peak itu ya bisa sampai jam 4, tapi itu udah nggak efektif. Biasanya kalau kita programmer itu memang senangnya kerjanya pada saat malam karena nggak ada gangguan. Kalau lagi siang tuh ya, kita lagi program nih, tiba-tiba ketok pintu, Pak ada PO tanda tangan, apalagi sih lu jajan mulu, terganggu. Pada saat malam itu kan nggak ada kan, nggak ada apa-apa. Lebih fokus tentunya. Sekitar jam 1 malam tuh lagi pinter-pinternya tuh, wah itu otak lagi ecer-ecernya. Maksimal sampai jam 3 lah, jam 4 itu udah mulai goblok. Itu udah kayak badannya udah gak kuat, jadi kayak kita bikin operasi penambahan atau perkalian sederhana aja kayak otak udah gak nyambung, itu udah mesti tidur. Jam 7 udah bangun lagi. Hanya 3 jam aja. Sekitar 3-4 jam. Itu ke bawah sampai sekarang. Itu sama kayak Perdana Menteri Margaret Thatcher tuh, 3 jam dia tidur. Tapi itu sebenarnya salah sih. Itu nggak boleh. Sekarang ini gue lagi berusaha perbaikin pelan-pelan. Berusaha tidur lebih pagi, kayak misalkan tidur jam 9 sampai jam 10. Berusaha nih, udah di kasur gitu. Itu nggak bisa tidur. Tapi berusaha untuk mengubah pola itu, karena itu dulu salah. Karena dulu tuh gue mikirnya ya, kita kan sehari 24 jam. Kalau tidur 8 jam sehari, berarti kan itu sepertiga kan. Iya. Kalau umur gue 30, berarti 10 tahun itu gue tidur, iya kan. Wah, gue buang-buang waktu banget gitu kan. Itu pikiran gua juga, Chris. Itu dulu gitu. Berarti kalau gue umur udah 30 tahun, berarti gue 10 tahun. Ngapain kata gua ngabisin waktu buat tidur? Nah, jadinya waktu itu udah kebiasa banget. Tidur tuh 4 sampai 5 jam. Sekarang pun kayak gitu. Jam 10 tuh susah banget tidur. Tapi diusahakan ya. Diusahakan. Gimana caranya? Masih pelan-pelan, karena itu udah habit yang udah lama banget, sekitar 15-an tahun. Sekarang gue udah ada umur, mulai berasa kayak
tidur malam itu kalau begadang paginya tuh beda lah. Udah kerasa lah ya. Jadi harus diperbaiki. Itu salah, jangan diikutin. Itu tidur tuh harus 8 jam sehari. Iya. Usia memang tidak menipu ya. Oh, gua takutnya gara-gara kayak si Steve Jobs. Dia kan meninggal tuh. Iya. Gua pikir ya, jangan-jangan dia tuh kayak kuotanya dihabisin di depan gitu loh. Iya kan? Dia harusnya umurnya sampai segini, Iya. dia kerja terus ya, kuotanya dihabisin di sini tuh. Oh, gua mati. Nah, gua nggak bisa nih. Iya. Jadi harus yang benar, gimana kayak caranya supaya bisa tidur 8 jam tapi kerjaan bisa beres. Nah, itu sebenarnya efektif, ya kan? Gimana di kantor kerjaan bisa beres, di pabrik bisa beres, tapi semuanya tuh dalam kaidah manusiawi gitu. Tidur 8 jam itu bagus, harusnya kayak begitu. Tapi gimana caranya nggak tahu. Gue lagi sedang Mengejas kembali, meriset kembali jam yang ada di dalam tubuh lu ya. ya. Balik lagi kepada masalah roasting di Indonesia khususnya. Pendapat lu kayak gimana sih tentang roaster yang semakin banyak di kita, dan itu positif tentunya, dan mereka banyak yang kemudian melesat menjadi salah satu banyak sekali roaster yang bagus-bagus, baik di Jakarta dan kota-kota lainnya, dan bisnis mereka jauh lebih berkembang. Ya itu memang bagus. Itu salah satu yang gue pikirin juga deh waktu di awal, waktu kita awal-awal ketemu ya 18 tahun yang lalu itu, bahwa setiap coffee shop akan memiliki mesin roasting. Ya waktu gua posting ya, itu kan itu udah lama banget gua bilang gitu kan kalau, karena ya. Itu hasil gua keliling kemana-mana, lihat di Jepang, lihat di Korea atau di mana lah, arahnya tuh bakal kesana gitu loh. Sedangkan waktu zaman kita itu kopi itu masih brand kan ya, brand A, brand B, brand C, semua sama pakainya itu gitu kan. Iya. Cuman itu gue udah tebak tuh, ini pasti suatu ketika ini mesin orang akan mau punya mesin roasting sendiri di kafenya. Makanya waktu itu kita mulai start bikin yang kecil-kecil. Jadi boleh dibilang memang kita di awal berbekal kepada imajinasi tadi itu, kita bisa start duluan. Itu kan kita startnya lumayan awal. Jadi event itu belum terjadi, event itu baru terjadi sekarang kan, 12 tahun setelah pemikiran itu kan. Iya. Gue tebak di sini, ini jadinya di sini. Jadi kita udah mulai duluan di sini. Jadi kita cukup berada di awal-awal. Nah itu salah satu pemikirannya waktu itu adalah, dulu kan kita banyak banget kopi roasted bean tuh impor. Sangat. Semua hampir dengan berbagai semua macam brand. Ya. Ya. Dulu pernah lihat laporannya mana gitu ya, koran gitu, nilai ekspornya kopi Indonesia itu dalam bentuk green bean ya, keluar tuh banyak banget secara value, secara quantity, tapi value-nya kecil. Sedangkan kopi impornya itu kuantitinya kecil tapi value-nya jauh lebih gede daripada itu. Karena mereka sudah di roasting, Karena ada value packaging edit dengan bagus. Jadi ada value editnya. Nah, di situ tuh ada sejenis idealisme. Gimana caranya supaya setidaknya devisa itu muter di kita, muter di dalam negeri, ya kan? Juga waktu itu kan udah sempat in touch sama petani-petani kan, dulu kan udah sering main ke kebun lah. Sekitar 12 tahun yang lalu gue udah sering main ke kebun. Nah itu zaman dulu tuh jual kopi tuh green bean nggak kayak sekarang. Dulu tuh kuantiti harus gede. Kalau kita telepon, Bu, saya minta kirim kopi berapa? 3 kilo. Yang bener aja lu. Diketawain ya. Iya, diketawain. Berapa harusnya? 1 truk gitu kan. 1 truk bisa berapa? Minimal 5 ton. Waduh. Dulu kan gitu. Iya. Artinya kayak petani-petani kecil juga agak susah dulu jualnya tuh, mereka harus nggak seperti sekarang. Sekarang kita kan kalau kenal sama petaninya itu udah kenal, udah ada hubungan yang baik. Pak, saya minta tolong dikirimin 10 kilo pun apa nggak 5 kilo pun rasanya bisa deh. Karena kan sekarang udah banyak ekspedisi yang online apa segala macam itu kan. Itu bahkan kalau kita lihat di toko online pun udah banyak yang jual green bean yang dikit-dikit, yang sekilo 500 gram itu aksesnya lebih gampang. Itu salah satu idealisme gimana caranya supaya devisa itu muter di kita. Dan dengan banyaknya mesin roasting, berarti kan bukan cuma rokok ya kan, karena
banyak juga. Ini kan juga Serapannya lebih banyak. Iya, jadi petani dari sisi hulunya juga mereka gampang, lebih banyak opsi untuk menjual, nggak harus ke eksportir. Sekarang misalkan Tony Wahid mau beli juga bisa, gampang kan? Jadi karena yang punya mesin roasting banyak, itu juga cukup membantu. Tapi datanya seperti apa? Nggak jelas juga, nggak tahu sekarang tuh seperti apa. Tapi memang dari dulu habit Indonesia minum kopi tuh gila sih. Semua orang ngopi, pasti ngopi. Necessity. Seenggaknya sehari 3 kali lah. Hitung ya, sehari 3 kali. Bilangnya 10 gram. Udah 30 gram. Indonesia ada 255 sekian juta. Taruhlah yang ngopi 100 juta deh. 100 juta kali 30 gram tuh. Berapa ton tuh sehari? Tuh Indonesia tuh. Hebat ya. Wah. Walaupun kita masih jauh ketinggalan seperti di negara Skandinavia atau Amerika yang ngopinya juga jauh lebih gila ya. Tapi tetap Indonesia itu adalah ya pengopi yang gila juga. Ya, ngopi gila. Dan statusnya udah naik ya sekarang kopi itu. Dulu kan kalau gua beli kopi di warung buat begadang, buat ujian. Dulu ada hansip minum kopi. Ya dalam tanda kutip itu bukan minuman yang bisa dibanggakan. Tapi sekarang kan dengan ruang publik yang semakin berbeda, orang bisa showcase, ini gua minum kopi ini gua minum kopi ini. Mungkin 12 tahun yang lalu itu masih mimpi ya Chris ya. Kita bisa menikmati geisha. Ya. Ya karena kemajuan teknologi juga ya. Ada akses ada ya. internet, ada informasi, jadi kita bisa tahu, bisa ikut lelang malah. Kalau mau geisha mau ikut lelang ya asal kuat aja. Asal kuat aja Bisa. Membeli kopi itu 1 kilo 50.000 pound kalau nggak salah. Ya banyak macam lah dia. Ya. Banyak lelang kalau mau ikut bisa ikut sih. Jadi aksesnya tuh mudah. Nggak harus. Kalau dulu tuh lebih susah deh. Dulu tuh sourcing kopi tuh nggak segampang sekarang. Mesti kenal banget, kalau nggak juga telepon kita nggak diangkat. WhatsApp nggak dijawab, kalau istilahnya zaman sekarang nggak dibaca. Iya, nggak sopan banget tuh yang nggak baca WhatsApp itu. Waduh. Apalagi nggak dibalas ya Chris. Kalau sekarang lebih gampang. Lebih gampang pokoknya. Mau beli kopi dari mana aja tuh bisa. Nggak kebayang akses yang lebih luas. Ya. Kalau misalkan Anda itu punya kebun 1 hektar atau jangan 1 hektar deh, dikit aja deh. Itu bisa. Udah bisa jualan tuh. Iya. Gampang jualnya. Coba waktu pertama kali kita ketemu ya, mau kopi kita mani, di mana nih beli? Oh, iya, nggak bisa, susah. Carinya di mana? Iya kan? Tapi sekarang Kan gampang. mau kopi apapun, selama uang ada silakan. Jangankan kopi lokal, kopi impor pun. Oke teman-teman sekalian, perbincangan sama Christian Herianto itu bisa berlangsung berjam-jam. Tapi untuk ini kita batasi dulu dan kita nantikan perbincangan selanjutnya. Dan semoga perbincangan tadi dengan Christian bisa membawakan manfaat buat teman-teman sekalian tentunya yang ingin terjun langsung ke dalam bisnis kopi, bisa berkonsultasi langsung dengan Proko. Untuk itu, saksikan podcast-podcast selanjutnya melalui kanal YouTube. Tony Wahid pamit dan salam.